Langit di atas dusun Nologaten malam itu tampak lebih gelap dari biasanya. Bintang-bintang bersembunyi di balik awan kelabu. Angin hanya berhembus tipis, membawa aroma tanah dan daun jati yang luruh. Di beranda sebuah rumah tua yang masih berdiri kokoh, dengan tiang kayu jati menghitam dimakan usia, duduklah seorang lelaki sepuh, Mbah Sabar. Kemeja lurik-nya yang longgar sedikit tertiup angin, dan rokok kretek di jarinya menyala pelan, menghembuskan asap putih mengambang di udara, seperti bayangan kenangan. Sorot matanya tajam, tapi di balik itu ada kekosongan yang menggantung. Wajahnya keras, terbiasa hidup dalam kedisiplinan. Namun malam ini ada yang tidak bisa dia abaikan. Sudah 1 bulan tak ada kabar dari Aris, cucu pertamanya yang bandel, tapi ia sayangi juga seperti Tori. Biasanya, meski hanya 1-2 kalimat, Aris selalu mengirim kabar. Namun kali ini tidak. Sejak pamit untuk tugas ke Jawa Timur, tak ada sama sekali kabar. Dan firasat Mbah Sabar yang tak pernah salah semasa ia masih aktif sebagai pelatih tenaga dalam dan pengawal spiritual di masa lalu bergetar kuat malam ini. Mbah Sabar menghembuskan napas panjang. Rokoknya sudah hampir habis. Ia lempar puntungnya ke tanah, lalu berdiri perlahan, menepuk celana kain coklat tuanya. Tanpa berkata sepatah kata, ia masuk ke dalam rumah, mengambil jaket lusuhnya, dan melangkah keluar. Langkahnya mantap, tapi perlahan, menyusuri jalan setapak desa yang hanya diterangi lampu-lampu kecil dari teras rumah warga. Beberapa anjing menggonggong pelan dari kejauhan, dan suara jangkrik mengisi jeda antara langkahnya. Ia berjalan menuju pos ronda yang terletak di tikungan jalan besar desa, tepat di bawah pohon beringin tua. Di sana, seperti biasa, beberapa pemuda desa berkumpul. Ada Bram, pemuda bertubuh kempal yang terkenal suka main gitar dan jago masak mie instan. Dan Tole, pemuda kurus berambut gondrong, sedikit selengean, tapi baik hati. Dari kejauhan, Mbah Sabar bisa mendengar suara petikan gitar pelan. Mbah Sabar mendekat. Ketika langkahnya terdengar, Bram menghentikan petikannya dan menoleh. "Loh, Mbah Sabar, kok tumben ke pos? Mau ronda, Mbah?" Bram menyapa sambil tersenyum heran. "Bukan mau ronda, Bram," jawab Mbah Sabar. Suaranya berat dan dalam. "Aku cuma mau nanya, kalian berdua terakhir ketemu Aris kapan?" Tole mengangkat kepalanya. Wajahnya berubah sedikit serius. "Loh, Aris, Mbah? Wah, terakhir ya waktu dia pamit berangkat kerja itu, Mbah. Sekitar 1 bulan yang lalu." Iya. Dia bilang mau ke Jawa Timur. Liputan soal hal-hal aneh gitu, Mbah. Aku pikir sih liputan biasa," sahut Bram meletakkan gitarnya. "Jawa Timur? Jawa Timur di mana?" tanya Mbah Sabar cepat. Tole menelan ludah lalu menjawab. "Katanya sih ke Alas Purwo, Mbah. Tempat yang katanya angker itu loh. Dia sama temannya dari kantor. Tapi aku nggak tahu detailnya." Mbah Sabar terdiam. Pandangannya kosong menatap ke arah jalan gelap di balik pos ronda. Mulutnya menegang, rahangnya mengeras. Alas Purwo. Nama itu membuat aliran darahnya mendadak dingin. "Mbah," Bram bertanya pelan, "itu bukanlah tempat sembarangan," gumam Mbah Sabar lirih. Bram dan Tole saling berpandangan, merasa suasana berubah drastis. "Kenapa, Mbah? Memangnya kenapa kalau ke sana?" tanya Bram lagi. Mbah Sabar menghela nafas panjang, lalu menatap kedua pemuda itu. "Kalau benar Aris ke sana, aku harus menyusul dia." Bram dan Tole terperangah. "Loh, Mbah, buat apa disusul? Belum tentu dia kenapa-kenapa kan?"
Mungkin sinyal di sana susah. Mungkin dia baik-baik saja, Mbah. Ujar Tole berusaha menenangkan. Atau ya paling lama seminggu lagi juga balik, Mbah. Sambung Bram. Aku tidak bisa menunggu lagi. Aku tahu firasatku sendiri. Aku merasa ada yang tidak beres. Alas Purwo, Gumam Mbah Sabar. Bram terlihat bingung. Kenapa, Mbah? Memangnya kenapa dengan alas itu, Mbah? Mbah Sabar tidak langsung menjawab. Matanya menatap kosong ke arah kegelapan malam, seolah melihat sesuatu jauh di balik kabut. Ia bergumam pelan. Hutan tua, tempat para leluhur membuang dosa. Tidak semua orang yang masuk bisa keluar sebagai manusia. Tole yang biasanya bercanda, kini ikut diam. Serem gitu ya, Mbah ya. Tapi kan Haris orang yang rasional. Dia skeptis, Mbah, soal mistis-mistisan seperti itu. Justru itu masalahnya. Orang yang paling mudah dimangsa adalah orang yang merasa tak mungkin dimangsa. Kata Mbah Sabar menatap keduanya tajam. Bram menelan ludah. Terus gimana, Mbah? Mbah Sabar berdiri perlahan. Kalian ikut aku. Kita susul dia. Tole terperangah. Loh, Mbah, susul kemana? Itu jauh loh. Jawa Timur, Mbah. Justru karena jauh itulah aku jadi lebih kepikiran. Kalau kalian nungguin dia pulang, bisa-bisa yang pulang cuma kabar buruk. Potong Mbah Sabar. Bram berdiri setengah hati. Tapi Mbah, kita bukan orang sakti. Kita bukan siapa-siapa, Mbah. Dan aku juga bukan siapa-siapa lagi. Tapi Haris itu cucuku. Dan kalau aku harus jalan sendiri ke dalam neraka, asal bisa nemuin dia, aku tetap akan jalan. Tak ada yang bicara beberapa detik. Angin malam meniup pelan daun-daun pisang di belakang pos ronda. Akhirnya Tole menggaruk kepala. Ya udah deh, aku ikut, Mbah. Tapi jangan harap aku bisa lawan genderuwo ya, Mbah ya. Bram tertawa pahit. Kalau kita ketemu makhluk begituan, aku juga nyerah duluan lah, Mbah. Mbah Sabar tersenyum simpul. Kita bukan mau perang kok. Kita cuma mau bawa pulang orang yang belum waktunya hilang. Besok kita berangkat. Kemudian ia berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan Bram dan Tole yang masih tercengang di pos ronda, diterangi lampu redup yang berkedip karena ditiup angin. Langit di atas dusun Nologaten tetap pekat, namun di dalam gelap itu tekad seorang kakek telah menyala. Pagi itu, langit dusun Nologaten masih abu-abu, matahari belum sepenuhnya muncul, dan embun tebal menempel di daun-daun pisang yang berderet di pinggir sawah. Burung-burung terus mulai bersuara, tapi suasana masih sunyi. Di teras rumah Mbah Sabar, 3 orang berdiri dengan tas kecil di pinggang dan jaket tebal menempel di tubuh mereka. Mbah Sabar duduk di kursi rotan tuanya, mengikat tali sepatu botnya pelan. Tubuhnya memang sudah renta, tapi sorot matanya tetap tajam, seperti prajurit yang belum menyerah. Di sebelahnya, Bram berdiri sambil mengecek tas kecilnya. Isinya cuma 1 baju ganti, air mineral, dan rokok. Serius, kita jalan pagi-pagi banget, Mbah. Tadi malam aja tidur baru jam 2, Mbah. Bram menguap lebar. Sialnya, karena kamu keasikan nelpon pacarmu sampai pagi kan, Des? Bukan karena bersiap-siap akan pergi. Timpal Tole sambil mengikat tali sepatunya juga.
Le, kamu tuh jangan menghalangi orang lagi kasmaran toh ya. Daripada kamu yang semalam ngigo manggil nama kuntilanak. Pacaran ya sama Mbak Kunti, kata Bram sambil cengengesan. Kampret, pacaran gundulmu. Tadi malam itu mimpi diseret kuntilanak aku. Rambutnya kayak sapu hijau, Des. Mbah Sabar tersenyum tipis, lalu berdiri perlahan. Sambil menggenggam tongkat hitam yang sudah menemaninya sejak dulu, ia menatap keduanya serius. Kalian masih bisa mundur. Aku gak maksa. Tapi kalau kalian ikut, kalian harus ikut dengan kepala dingin. Ini bukan liburan. Ini bukan tamasya nyari misteri. Kita ke Alas Purwo, tempat yang bukan untuk manusia biasa. Bram dan Tole saling melirik. Sesaat ada kesunyian. Tole akhirnya mengangkat bahu. Ya udahlah, kepalang tanggung, Mbah. Nanti kalau aku diculik peri cantik di sana, tolong bilang ke ibuku. Aku betah di Alas Purwo ya, Mbah. Kata Tole sambil cengengesan. Apaan sih, Le? Bram menyikutnya. Mbah, aku ikut bukan karena nekat, tapi karena juga gak tenang. Aris itu juga temanku, Mbah. Mbah Sabar mengangguk pelan. Terima kasih, Bram. Le. Mereka bertiga berjalan menuju jalan utama desa, tempat di mana mobil tua milik tetangga Mbah Sabar, Pak Darto, sudah disewa untuk mengantar mereka ke stasiun. Mobil Colt lawas itu berderit saat mereka masuk. Aroma kabinnya khas, bensin campur minyak kayu putih di dalamnya. Dalam perjalanan menuju stasiun kota kecil terdekat, Tole terus mengoceh di bangku belakang. Mbah, aku masih gak paham. Kok Mbah bisa yakin Aris dalam bahaya? Mbah Sabar tidak langsung menjawab. Matanya menatap keluar jendela. Kabut pagi membuat pemandangan di luar seperti mimpi samar. Aku punya firasat aja, Le. Kalau Aris tidak baik-baik saja. Mbah Sabar tidak memberitahukan yang sesungguhnya dari mereka. Kalau Mbah Sabar merasakan energi Noyo Genggong muncul keluar walau samar dia rasakan. Dia tahu dengan keluarnya Noyo Genggong berarti ada yang mengancam jiwa cucunya. Tole tak berani bertanya lebih dalam karena melihat wajah Mbah Sabar jadi lebih serius. Ia hanya kembali duduk dengan tenang sambil sesekali ngodain Bram. Des, gimana kabar pacarmu si Vanya? Masih jalan apa malah udah bubaran? Tanya Tole sambil menggoda. Masih lah, jawab Bram dengan bangga. Kok bisa awet ya? Padahal badanmu segede gaban loh. Sedang Vanya tinggi, langsing, dan manis. Kalau kalian jalan dah kayak angka 10. Yang angka nolnya kalau jalan gelinding. Goda Tole. Kampret, sini tak ru'yah kau, Le. Kata Bram sambil nyekek Tole. Tole menghindar dan ketawa lebar. Mbah Sabar menggeleng pelan, menahan tawa. Suara obrolan ringan itu baginya adalah anugerah kecil di tengah kecemasan besar. Setidaknya selama mereka masih bisa bercanda, berarti mereka masih punya semangat. Sesampainya di stasiun, mereka naik kereta ekonomi jurusan Solo Jember. Kereta yang cukup ramai dengan penumpang yang membawa hasil bumi, koper besar, atau anak-anak kecil yang tak henti-hentinya menangis. Mereka bertiga duduk di bangku pojok, berjajar. Bram membaca buku kecil tentang mitos Nusantara. Tole mendengkur dengan sesekali mengigau. Dan Mbah Sabar hanya duduk diam menatap jendela. Di antara suara rel yang berderit dan teriakan pedagang asongan, Bram bertanya pelan. Mbah, kita langsung ke Alas Purwo ya?
Mbah Sabar menoleh lalu menggeleng. Tidak Bram, kita mampir dulu ke Madiun. Ada seseorang yang harus aku temui. Siapa, Mbah? Tanya Tole yang tiba-tiba bangun sambil menguap lebar. Namanya Ki Sabto Pamungkas. Dulu dia guru tenaga dalamku waktu aku masih bertugas. Jawab Mbah Sabar pelan. Tole melongo. Wah, guru spiritual ya Mbah. Sakti pasti ya. Dulu dia bisa bikin ular sawah tidur cuma pakai bisikan. Kata Mbah Sabar sambil bercanda. Terus dia melanjutkan cerita tapi dengan nada serius. Dia dulu pernah mengusir satu kampung hantu di kaki Gunung Lawu sendirian. Bram melotot. Buset. Terus kenapa kita nggak ngajak dia aja Mbah? Tanya Tole. Aku nggak tahu dia masih bisa bantu atau enggak. Kita lihat aja nanti. Kata Mbah Sabar sambil menatap jauh. Setelah 7 jam perjalanan dan 2 kali ganti angkutan, sore itu mereka akhirnya tiba di Madiun. Udara terasa lebih panas, langit mulai memerah. Mereka turun di sebuah jalan kecil di pinggir desa yang dikelilingi kebun bambu tinggi dan rumah-rumah kayu kuno. Di ujung jalan tampak satu rumah joglo tua dengan halaman luas dan pohon beringin besar berdiri gagah di sampingnya. Apa ini tempatnya, Mbah? Tanya Bram. Mbah Sabar mengangguk. Ya Bram, suasana dan lingkungannya tak berubah dari dulu. Tole menatap rumah itu dengan perasaan campur aduk. Kayaknya udah kerasa angkernya dari jauh, Mbah. Kau itu yang angker, Le. Kalau mulutmu gak bisa diem. Bram menyikutnya. Tapi serius loh Bram. Rumah itu kayak nyimpen rahasia ratusan tahun. Gumam Tole. Mbah Sabar hanya memandangi mereka berdua dengan senyum-senyum. Ketiganya berdiri di depan pagar kayu yang mulai rapuh. Sore itu, cahaya matahari terakhir menyapu genteng joglo tua. Dan di balik tirai jendela, sepasang mata memperhatikan mereka diam-diam. Desa Karanggraga masih sama seperti dulu. Gumam Mbah Sabar pelan, melihat bambu kayu di pinggir jalan. Pintu rumah terbuka pelan. Dari dalam muncul sosok pria sepuh, berambut putih, bersanggul kecil di belakang kepala. Wajahnya tirus namun bersih. Matanya tajam, tapi penuh wibawa. Ia mengenakan baju lurik abu-abu dan celana kain hitam. Tubuhnya tegap, meski usianya pasti sudah di atas 70. Ki Sabto Pamungkas. Gumam Sabar dengan senyum kecil. Loh, Sabar. Wajah Ki Sabto langsung cerah. Ia melangkah cepat dan mereka saling merangkul. Seperti sahabat yang telah bertahun-tahun terpisah. Masih gagah saja kamu Sabar. Aku pikir kamu sudah lupa tempatku ini. Kata Ki Sabto sambil menepuk punggung Mbah Sabar. Belum lagi. Masih teringat jelas di pikiranku rumahmu ini. Walau puluhan tahun gak kemari. Sahut Sabar ringan. Bram dan Tole menatap keduanya dengan kagum. Tapi perhatian mereka segera beralih. Saat dari dalam rumah muncul sosok remaja tanggung, berusia sekitar 17 tahunan. Wajahnya tampan, rahangnya kokoh, tapi tatapannya menusuk. Ia melipat tangan di dada, berdiri di samping tiang rumah dengan postur seperti singa muda yang menjaga wilayahnya. Itulah Jaka Guntur. Ini cucu kamu, Pak. Tanya Jaka sinis pada Mbah Sabar, menatap Bram dan Tole dengan tatapan menilai. Bukan. Kami bukan cucu Mas, tapi teman cucu-cucunya Mbah Sabar. Kita
cuma ikut menemani, jawab Tole cepat. Jaka mengangguk kecil, tapi jelas belum percaya. Bram berbisik ke Tole. Orang baru, sombongnya udah kayak Maha Guru. Tole menahan tawa, menepuk bahu Bram diam-diam. Tapi dari sudut mata, mereka bisa merasakan aura anak ini tidak biasa. Ada tekanan yang tak terlihat. Jaka tidak hanya sombong, tapi punya sesuatu. Sesuatu yang membuat udara di sekitarnya seperti berdesing tipis. Dah, ayo masuk dulu, kita minum kopi. Ajak Ki Sabto sambil memberi isyarat tangan. Di dalam rumah, suasana lebih sakral. Banyak lukisan simbol kuno di dinding. Keris dipajang dalam kaca. Dan di ujung ruangan utama, terdapat semacam altar kecil dengan rupa yang masih mengepul. Jaka duduk di pojok. Tetap diam. Ia memperhatikan setiap gerak tamu baru, terutama Mbah Sabar. Sedangkan Bram dan Tole sibuk memandangi benda-benda koleksi Ki Sabto dengan tatapan antara kagum dan takut. Rumahnya kok kayak museum ya? Bisik Bram. Lebih kayak rumah dukun super, tapi keren. Timpal Tole. Sementara itu, Mbah Sabar dan Ki Sabto duduk berhadapan. Secangkir teh panas di tangan masing-masing. Sorot mata mereka seperti berbicara lebih dari sekedar kata-kata. Lalu Ki Sabto menepuk pundak Jaka pelan. Jaka, temani tamu kita, biar kau tahu betapa luas dunia ini. Jaka hanya mengangguk singkat. Malam turun perlahan. Angin desa Karanglaga mulai menggesek pohon-pohon jati. Tapi di dalam rumah tua itu, kisah masa lalu dan takdir masa depan mulai bertaut satu persatu. Suara tongkat kayu Ki Sabto bergema ringan di lantai kayu rumah joglo yang lapang. Malam telah jatuh sempurna. Lampu gantung bercahaya kuning menggantung di tengah ruangan, menciptakan suasana hangat meski di luar udara terasa menusuk kulit. Dupa masih menyala di altar. Asapnya membentuk garis-garis halus yang mengambang di udara, membawa aroma kayu cendana yang menenangkan. Mbah Sabar dan Ki Sabto duduk bersila di atas tikar pandan, masing-masing dengan cangkir kopi hangat yang uapnya masih mengepul. Aku jadi teringat waktu pertama kali kita belajar pernafasan, Ki, di Padepokan Puncang Tumpak. Ingat kan? Ujar Mbah Sabar sambil terkekeh pelan. Ki Sabto tersenyum, mengangguk. Waktu itu kamu belum bisa menahan nafas lebih dari 5 menit kan? Baru 3 menit sudah gemetaran. Nah, kamu juga. Tiap kena sentuhan jurus tenaga dalam, langsung muntah. Mereka berdua tertawa. Suara tawa dua orang tua yang memecah keheningan malam. Bram dan Tole yang duduk bersandar di dinding ikut tersenyum melihat mereka. Ada kehangatan di antara dua lelaki tua yang sudah bertahun-tahun tak berjumpa, tapi seperti tak pernah berpisah. Zaman dulu, ilmu tenaga dalam tidaklah sembarangan, nak. Dilatih untuk menyatu dengan alam. Bukan cuma buat gaya atau buat mencahin botol dan telur. Kata Ki Sabto sambil menoleh ke arah Tole dan Bram. Bram mengangguk cepat. Wah, iya ya Pak. Saya sering nonton di TV dan film-film yang bisa membengkokkan besi, meledakkan benda jarak jauh pakai tangan kosong. Iya, tapi itu cuma kulitnya saja. Ilmu sejati itu bukan buat pamer, tapi buat jaga diri dan menolong orang yang membutuhkan. Selagi Sabto, Tole yang sedari tadi mencuri-curi pandang ke arah Jaka, akhirnya angkat suara. Mas Jaka, katanya bisa ngusir setan beneran ya? Jaka Guntur yang duduk di sudut ruangan dengan tangan disilangkan di dada, hanya menatap datar
tapi ada sedikit senyum di sudut bibirnya. Bukan ngusir, cuma negosiasi dengan yang seharusnya nggak ada di sini. Jawabnya pelan. Wih, keren. Bram menyikut Dole. Aku mah paling banter kalau ada hantu tutup mata sambil baca Al-Fatihah. Walau belum hafal semua, Kata Bram sambil cengengesan. kadang yang bikin takut itu bukan setan, tapi ketidaktahuan. Ujar Jaka. Nada bicaranya masih datar, tapi kini mulai terbuka. Setan paling kuat itu bukan yang menampakkan diri, tapi yang bisa merasuk ke dalam pikiranmu. Kalimat itu membuat ruangan sedikit hening. Bram menelan ludah. Dalam banget kata-katanya, Mas. Ki Sabto tertawa kecil. Anakku ini keras kepala, tapi hatinya sebenarnya baik. Ia mulai belajar sejak umur 9 tahun. Sekarang baru 17, tapi sudah bisa masuk medan astral ringan. Mbah Sabar memandang Jaka dengan mata setengah tertarik, setengah khawatir. Ilmu itu harus dibarengi dengan hati. Tanpa itu bukan jadi pelindung, malah bisa jadi pemusnah. Aku tahu, Pak Tua. Jawab Jaka tenang. Percakapan kembali hangat. Ki Sabto membuka kendi besar berisi minuman herbal, racikan sendiri. Ayo coba ini. Ramuan campuran akar tapak liman, daun kelor, dan sedikit akar wangi. Biar tubuh kalian gak gampang diserang hawa buruk. Lalu Bram meminumnya duluan. Pahit kali, Pak. Tapi segar di dada. Dole menegak pelan. Wah, kalau ini beneran pahit banget, Ki. Rasanya kayak bikin mau pindah alam, tapi balik lagi. Mereka semua tertawa, termasuk Jaka, meski senyumnya hanya terlihat samar. Lalu Jaka mulai bercerita tentang malam-malam di mana ia melakukan penarikan roh yang mengganggu ladang warga. Tentang pertemuannya dengan sosok kepala tanpa tubuh yang mondar-mandir di sekitar sungai. Tentang mantra yang digunakan untuk menutup aura negatif, bekas lokasi kematian gantung diri. Bram mendengarkan dengan mulut menganga. Buset, Mas. Kayak film horor. Satu hal yang harus kamu ingat. Kalau kamu masuk ke wilayah angker, jangan pernah tunjuk jari ke pohon ataupun batu. Karena bisa jadi yang kamu tunjuk bukan cuma benda mati. Kata Jaka menatap mereka berdua. Dole menelan ludah. Malam terus berlalu, tapi suasana terasa hangat. Bram dan Dole semakin nyaman dengan Jaka, meski ia tetap berperilaku seperti seorang yang tahu lebih banyak daripada mereka. Jaka pun perlahan melepas kesombongannya, terutama saat Bram dan Dole mulai mengajukan pertanyaan dengan sungguh-sungguh, bukan sekedar basa-basi. Dan di tengah canda tawa dan cerita yang mengalir, Mbah Sabar dan Ki Sabto saling berpandangan. Pandangan dua orang tua yang tahu bahwa malam itu bukan sekedar nostalgia. Itu adalah malam yang tenang sebelum badai. Belum ada yang tahu soal tujuan mereka sesungguhnya. Belum ada yang membahas tentang Aris. Tapi perlahan semua sedang disiapkan. Dunia gaib mendengarkan. Dan takdir sedang menunggu giliran untuk mengetuk pintu. Langit Madiun masih kelabu keberakan. Saat matahari pagi perlahan menyorot ke sela-sela pepohonan yang menjulang di tepi dusun. Suasana rumah Ki Sabto pagi itu masih tenang. Angin membawa aroma kayu terbakar dan tungku dapur yang mulai menyala. Di serambi rumah panggung itu, Ki Sabto, Mbah Sabar, Bram, Dole, dan Jaka
duduk bersirah mengelilingi nampan rotan berisi kopi panas dan ubi ketela goreng. Uap dari cangkir tanah liat mengepul pelan. Matahari belum naik tinggi, tapi perbincangan yang akan terjadi pagi itu jauh lebih panas dari kopi di tangan mereka. Ki Sabto menatap Sabar, tatapan tua yang tahu banyak, tapi masih menunggu waktu yang tepat untuk bicara. Ki Sabto, Mas Sabar memulai pelan, tangannya menaruh cangkir. Aku rasa waktunya aku jelaskan apa tujuanku ke sini. Bram dan Tole langsung menghentikan kunyahan mereka. Jaka hanya mengangkat alis, masih bersandar dengan santai ke pilar kayu. Aku kesini bukan hanya untuk berkunjung, tapi aku sedang mencari sesuatu. Aku mencari cucuku, Aris. Ki Sabto mengangguk pelan. Anak muda yang kau ceritakan tadi malam itu ya? Iya Ki. Dia sudah lama tidak memberi kabar. Lalu terdengar kabar dari orang-orang kampung dan teman-temannya ini. Aku dengar dia pergi ke Jawa Timur, masalah kerjaan, meliput sesuatu di Alas Purwo. Seketika suasana jadi hening. Tole berbisik. Waduh, mulai serius ini. Jaka menatap Mas Sabar lebih dekat, dan kali ini menatap penasaran. Alas Purwo, gumam Ki Sabto akhirnya. Suaranya berubah, lebih berat. Aku tahu tempat itu. Ia meletakkan cangkir kopinya, lalu memejamkan mata sebentar, seolah menarik nafas dari dalam dada yang penuh beban. Tempat itu bukanlah hutan biasa, Sabar. Bahkan bukan hanya gerbang ke alam gaib saja. Di sana ada kerajaan. Bram menoleh cepat. Kerajaan, Ki? Maksudnya kerajaan jin? Ki Sabto mengangguk. Lebih tepatnya beberapa kerajaan gaib yang saling menjaga batas, saling menuntut, saling mengintai. Dan siapapun yang masuk ke sana tanpa izin adalah pelanggaran. Dan tamu bisa berubah jadi tumbal. Tole menggeser duduknya, menegakkan punggung. Loh, tapi Aris ke sana buat kerjaan. Masa langsung jadi target? Itu masalahnya. Kerajaan-kerajaan di Alas Purwo tidak peduli siapa kamu di dunia nyata. Mereka hanya melihat pijakanmu di tanah mereka. Dan jika niatmu tidak baik atau tidak bersih, mereka bisa menciumi itu. Lanjut Ki Sabto. Mas Sabar diam sejenak, lalu berkata, aku takut Aris terjebak, atau lebih buruk dimanfaatkan. Bisa jadi, kata Ki Sabto. Atau bisa juga dia sudah bukan manusia biasa lagi. Semua menoleh. Maksudnya Ki? Tanya Bram. Ki Sabto menatap Bram dan Tole dalam-dalam. Kadang, tubuh manusia bisa digunakan sebagai wadah. Jika tubuh itu dibiarkan terlalu lama di wilayah antara dan tidak terlindungi oleh pagar spiritual, ia akan jadi jembatan. Dan roh yang menunggu bisa mengambil alih. Mas Sabar menghela napas dalam-dalam. Itulah kenapa aku harus ke sana, Ki. Aku harus memastikan kalau memang masih bisa, aku akan membawa cucuku pulang. Ki Sabto, aku datang untuk meminta arahan. Karena aku paham
kau lebih banyak tahu ketimbang aku. Dan pemahamanmu tentang medan itu, tentang batas-batasnya, lebih dari cukup daripada aku. Ki Sabto menatap Mbah Sabar cukup lama, lalu tersenyum tipis. Kau masih selalu merendah seperti dulu rupanya. Ia berdiri, lalu berjalan ke dalam rumah. Suara pintu kayu berderit. Saat ia kembali beberapa menit kemudian, membawa selembar kain usang yang digulung rapi. Ia membentangkannya di atas lantai. Ternyata itu adalah pita tua, terbuat dari kulit kerbau, dengan simbol-simbol dan garis-garis aneh yang tidak dipahami oleh Bram maupun Role. Ini bukan peta tempat, ujar Ki Sabto. Ini peta batas dimensi. Garis ini menandai wilayah antara dunia kita dan dunia mereka. Jaka mendekat, lalu memandangi dengan seksama. Gerbang utama Alas Purwo ada di sini, ujar Ki Sabto sambil menunjuk satu titik yang dilingkari tinta merah. Jika kalian melewati tanpa tanda pengenal, maka kalian akan dilihat sebagai penyusup. Tanda pengenal itu maksudnya apa, Ki? Tanya Tole bingung. Doa leluhur, darah murni, atau pengantar dari orang dalam, jawab Ki Sabto. Dan aku punya itu semua. Mbah Sabar menatap matanya. Ki Sabto mengangguk pelan. Kalau begitu, semua yang kamu bawa cukup kuat untuk menahan siapapun yang mencoba mengambil cucumu. Tole menoleh ke Bram, pelan dan berbisik. Kok aku udah mulai nyesel ikut ya, Bram? Bram menanggapi dengan pelan pula. Aku sih nyesel udah dari awal, Cuma udah kadung nyemplung gimana lagi. Jaka mendengar percakapan itu dan tersenyum miring. Aku ikut, katanya tiba-tiba. Jaka, Ki Sabto menoleh tajam. Biarkan aku bantu, Pak. Mereka butuh seseorang yang tahu cara membaca gerbang-gerbang itu. Dan aku ingin melihat sendiri medan yang selama ini hanya jadi cerita di kepalaku. Ki Sabto diam, tapi tidak menolak. Ia hanya berbisik pelan. Kalau begitu, lindungi mereka. Jangan biarkan kesombonganmu itu membakar batas yang rapuh. Dan kau hanya bisa mengantar di batasnya saja. Kalau lebih masuk ke dalam, bapakmu gak bisa apa-apa. Jaka mengangguk pelan. Dan pagi itu, rumah Ki Sabto menjadi saksi perjanjian sunyi. Perjanjian akan dimulai ke tempat di mana batas antara dunia nyaris tidak ada. Pagi mulai tinggi di langit Madiun. Cahaya matahari menembus rimbun pepohonan, menyinari halaman belakang rumah Ki Sabto yang mulai dipenuhi oleh suara-suara satwa liar dari hutan sekitar. Tapi di sisi halaman yang teduh, suasana jauh dari damai. Mbah Sabar duduk bersila di atas tikar pandan yang digelar di bawah pohon jambu besar. Di depannya, Ki Sabto tengah menata beberapa benda pusaka di atas kain hitam. Ada keris kecil berlapis emas pudar, sepasang batu akik kehijauan, dan botol kecil berisi cairan hitam pekat. Sementara itu, Bram dan Tole hanya berdiri di belakang dengan ekspresi bingung. Sesekali melirik ke Jaka Guntur yang berdiri tegap, menyilangkan tangan di dada, seolah ingin mengatakan, perhatikan baik-baik. Ini bukan perjalanan biasa, Sabar, kata Ki Sabto perlahan, namun tegas. Alas Purwo adalah tempat dengan banyak lapisan. Bukan hanya hutan lebat
atau kerajaan goib biasa, tapi juga kenangan, pengulangan waktu, dan jalan yang bisa memutar nalar. Mbah Sabar hanya mengangguk pelan. Aku tahu Ki, tapi aku tak punya banyak waktu. Setiap hari yang terlewati bisa membuat cucuku semakin tenggelam. Ki Sabto menatap tajam, lalu menarik napas dalam. Kalau begitu, dengarkan aku baik-baik. Ia menunjuk benda di hadapannya satu persatu. Ini mustika leluhur. Batu ini akan membantumu membedakan mana yang nyata dan yang tipuan. Dunia gaib suka mempermainkan penglihatan. Pegang ini saat kau merasa mulai kehilangan arah. Kemudian ia mengangkat botol kecil. Ini air larutan dari akar kayu mahesa. Oleskan ini di kening dan dada kalian sebelum masuk wilayah utama. Bisa memperlambat efek serapan energi dari makhluk-makhluk pemakan aura. Bram mengangkat tangan seperti anak sekolah. Pak, itu berarti kalau nggak pakai air itu, kita bisa disedot habis kayak baterai gitu ya Pak? Ki Sabto meliriknya tajam. Kurang lebih seperti itu. Tapi yang disedot bukan cuma tenagamu, tapi juga akal sehatmu. Tole langsung menepuk pundak Bram dengan panik. Bro, please deh, jangan ngelawak. Pas bagian serem kayak gini ya. Ki Sabto menahan senyum, lalu melanjutkan. Keris ini kujang kaladasa, warisan dari masa perang spiritual Jawa. Hanya boleh digunakan saat keadaan benar-benar genting. Dan hanya Sabar yang boleh memegangnya. Jaka menyisipkan komentar pelan. Kalau sampai itu digunakan, artinya kalian dalam masalah besar. Semua terdiam, bahkan Dole tak berani bercanda kali ini. Ki Sabto lalu berdiri, membersihkan tangannya dari debu. Satu hal lagi, semua menoleh. Jangan pernah melangkah ke tanah berakar 3 di Alas Purwo. Ada pohon-pohon tua yang akarnya bercabang seperti trisula. Itu tanda batas wilayah kerajaan paling gelap. Mbah Sabar memejamkan mata, mencatat semuanya dalam hati. Kalau kau melihat kabut berubah warna, dari putih ke warna kehijauan, mundur. Itu bukan kabut, tapi pelindung dimensi. Bram mengangguk pelan. Catat, kalau kabut hijau, jangan so explore. Tole berbisik. Kalau kabut merah, lebih serem banget itu ya. Jaka menimpali. Kalau sudah merah, kalian gak akan sempat lari. Mereka berdua terdiam lagi. Ki Sabto akhirnya memegang bahu Mbah Sabar. Aku tidak bisa ikut Sabar. Tapi kamu tahu, kamu bukan orang biasa. Kamu pernah berjuang di tempat-tempat yang bahkan para pendeta pun tak berani melangkah. Mbah Sabar menatap sahabatnya itu. Ada getaran emosi di matanya, tapi ia sembunyikan dengan baik. Terima kasih Ki untuk semua ini. Ki Sabto tersenyum samar. Dan satu pesan terakhir Sabar. Semua menunggu. Kalau kau bertemu dengan bayangan yang menangis, abaikan. Jangan dekati. Jangan jawab. Itu bukan roh baik. Tole mendelik. Bayangan? Menangis? Astaga, makin serem aja ini. Jaka yang sudah mengenakan selempang kulit dan menyelipkan pisau pendek ke sabuknya, memberi kode pada Bram dan Tole untuk bersiap. Kita berangkat sebelum tengah hari. Gerbang kabut Alas Purwo terbuka, paling stabil saat senja. Katanya dingin.
Bram menatap ke arah matahari. Oke, ini makin kayak misi film. Tapi versi film yang kita belum tahu siapa yang bakal selamat. Mereka semua tertawa kecil, tegang tapi lega. Dan di tengah angin lembut Madiun, 4 orang dengan niat yang berbeda, namun satu tujuan, bersiap melangkah ke wilayah yang tak bisa dilihat oleh sembarang mata. Tempat di mana nalar tertinggal, dan jiwa harus dilindungi dengan lebih dari sekedar doa. Di halaman rumah Ki Sabto, sepasang burung jalak bersiul keras, seolah tahu bahwa hari ini sesuatu yang penting akan bergerak. Sebuah mobil tua jenis Colt Diesel, keluaran lama, telah siap di depan rumah. Warnanya merah tua, catnya mengelupas di beberapa bagian. Namun mesinnya masih meraung dengan tenaga yang kasar. Di balik kemudinya, duduk Jaka Guntur, pemuda yang cuek dan tetap menyilangkan tangan di dada sambil menunggu dengan pandangan setengah malas. Pak Sabar, ayo, kalau kelamaan nanti kabutnya turun duluan, seru Jaka tanpa menoleh. Pak Sabar keluar dari rumah Ki Sabto, membawa tas gendong hitam dan tongkat kayu pendek. Di belakangnya, Bram menyeret 2 tas kain besar. Sementara Role sibuk menyesuaikan ikat kepala barunya yang dibeli semalam dari pasar. Ini perjalanan ke hutan, Lule. Jangan gaya-gayaan dulu, sindir Bram sambil menyenggolnya. Biar keren dikit, Londes. Siapa tahu nemu cewek gaib yang manis nanti. Balas Dole sambil cengengesan, meskipun suaranya sedikit gugup. Mas Sabar naik ke bangku depan sebelah Jaka. Bram dan Dole duduk di belakang, berdesakan dengan barang-barang dan satu jerigen air bersih. Tanpa banyak bicara, mobil itu bergerak perlahan, meninggalkan halaman rumah Ki Sabto. Rodanya menggilas kerikil, meninggalkan debu tipis di udara pagi menjelang siang yang hampir terik. Perjalanan menuju Banyuwangi memakan waktu beberapa jam. Jalanan sempit, berlubang, kadang mendaki dengan tikungan tajam. Mobil mereka melintasi hutan jati, melewati sawah luas yang menguning, dan desa-desa kecil yang masih tetap di balik gubuk kayu. Tak ada radio, tak ada musik. Hanya suara mesin dan percakapan pelan yang sesekali mengisi kabin. Nah, Jaka, kata Mbah Sabar di tengah perjalanan, kamu tahu apa yang akan kita hadapi? Jaka masih memandang ke jalan, wajahnya tak berubah. Aku cukup banyak tahu, tapi aku tidak ingin dibilang so tahu, Pak. Dole menyikut Bram pelan dari belakang. Des, ini anak umur berapa sih? Kayak umur 40 tahun ngomongnya. Mending jangan nyentil dia, Le. Itu pisau disapunya, ngintip terus dari tadi lo. Bisik Bram membalas. Menjelang sore langit mulai suram. Awan menggulung berat dan angin menerpa dari arah timur. Udara berubah, tidak dingin, tapi sejuk yang menggigil. Mereka melintasi sebuah jalan tanah merah yang panjang, masuk ke area pinggiran hutan. Ini masih masuk kawasan hutan Purwo, ujar Jaka perlahan, menghentikan mobil di sebuah pelataran tanah kosong. Di depan mereka, sebuah jalur setapak tampak diapit pohon-pohon besar yang menjulang tinggi. Tidak ada papan penanda, tidak ada suara binatang, hanya diam dan kabut tipis yang mulai merambat turun dari antara batang-batang kayu raksasa. Aku baru sadar hutan ini sunyi banget, ucap Bram lirih. Ini bukan kesunyian yang biasa, tapi ini tanda, Bram, sahut Mbah Sabar pelan. Jaka turun dari mobil, melepas selendang kecil berwarna biru tua dari pinggangnya.
Ia mengikatnya di batang pohon besar di pinggir jalan setapak, lalu mengangguk kecil seolah memberi salam. Apa itu? Tanya Tole sambil mengintip. Pananda, supaya mereka tahu kita tidak masuk sebagai penantang, jawab Jaka. Suaranya datar tapi tegas. Mbah Sabar menggelar selebar kain putih kecil di tanah, lalu menaburkan bunga 7 rupa. Ia membungkuk mengucap doa pendek dalam bahasa Jawa kuno, lalu menepuk tanah 3 kali dengan telapak tangan terbuka. Sudah cukup. Gerbang tak kasat mata telah terbuka, ucapnya. Jaka menatap ke dalam hutan lebat. Kabut semakin pekat dan hawa udara mulai berubah. Biasanya kabut turun menjelang malam, tapi kenapa sekarang masih sore udah turun? Gumamnya, matanya menyipit. Itu tandanya mereka sudah tahu kita datang, balas Mbah Sabar pelan. Langkah mereka memasuki mulut alas purwo terasa seperti memasuki perut bumi. Suara daun kering terinjak sepatu tak terdengar sama sekali. Suara mereka ditelan oleh hutan. Burung tak bersuara, serangga pun tak bernyanyi. Setiap beberapa langkah, Jaka mengguratkan simbol kecil di batang pohon dengan pisau pendek miliknya. Itu buat apaan, Mas? Celetuk Bram mencoba meredakan ketegangan. Ini tanda untuk perlindungan. Kalau salah langkah, kita bisa memutar-mutar di tempat yang sama selama berhari-hari, sahut Jaka singkat. Serius, Mas Jaka? Tanya Tole sambil menelan ludah. Lebih dari serius. Beberapa saat kemudian mereka berhenti di sebuah tanah datar yang tampak pernah digunakan untuk berkemah. Ada bekas perapian hitam, 3 batang bambu bekas tiang tenda, dan sobekan plastik yang tergeletak setengah terkubur tanah. Ini map lokasi, gumam Bram, lalu jongkok dan mengangkat selembar kertas. Tulisannya udah pudar, tapi ini pula rute yang biasa dipakai orang mendaki. Mbah Sabar berjalan pelan di sekeliling, meraba pohon, lalu berhenti menatap salah satu batang yang tergores. Tangannya menyentuh bekas goresan melengkung tak beraturan. Ajian pengikat. Ini simbol pemanggil. Dan ini dibuat dari darah, ucap Mbah Sabar pelan. Tole mundur perlahan. Kita belum masuk, tapi mereka sudah menunggu, lanjut kata Mbah Sabar. Langit makin redup, angin tak lagi bertiup. Kabut kini menggantung setinggi dada. Suasana menjadi benar-benar tak biasa. Bahkan suara nafas mereka terdengar terlalu keras. Jaka berbalik ke arah rombongan. Kalau kalian masih mau lanjut, ini titik terakhir untuk mundur. Tak ada yang bicara. Lalu Mbah Sabar menatap hutan lebat di depannya dan berkata, Riz, Mbahmu datang. Langkah kaki mereka berat, tak hanya karena akar dan semak yang menghalangi jalur, tapi juga karena tekanan udara semakin menyesakkan dada. Kabut makin tebal, menggantung rendah seperti selimut basah yang terus menempel di kulit. Di batas sebuah pohon beringin besar, Jaka menghentikan langkah. Ia menoleh ke belakang, menatap Mbah Sabar dan 2 pemuda yang mengikutinya dengan napas ngos-ngosan. Hanya sampai di sini. Aku bisa mengantar, Pak. Aku nggak bisa ikut lebih jauh lagi, katanya datar. Kenapa, Mas? Tanya Tole sambil menyeka keringat dari pelipisnya. Aku cuman sebagai penunjuk jalan.
bukan penantang. Jawab Jaka. Bram yang sedari tadi diam, sambil menggenggam map yang didapat sebelumnya, ikut menimpali. Emangnya kenapa, Mas? Tempat ini seganas itu ya? Jaka menatap mereka sejenak, lalu mengangkat tangan dan menunjuk ke depan. Lihat, akar yang menjulur ke tengah jalur itu. Semua mata mengikuti arah telunjuknya. Akar besar berwarna hitam kehijauan menjulur seperti ular malas, melintang di jalur setapak. Itu bukan akar pohon biasa. Itu gelarang alas, batas wilayah roh. Sekali kalian lewati, kalian bukan cuma jalan ke hutan, kalian nyebrang ke antara. Dole tercekat. Antara apa maksudnya, Mas? Jaka menghela napas. Antara dunia kita dan dunia yang gak pernah butuh kedatangan manusia. Basabar menepuk bahu Jaka. Terima kasih, nak. Kau sudah bantu banyak. Jaka mengangguk sekali. Tatapannya pada Basabar agak berbeda, lebih hormat. Tapi satu pesanku, Pak. Kalau kalian lihat bayangan, jangan ikuti. Dan kalau kalian dengar suara memanggil nama kalian, jangan jawab. Lanjut Jaka sebelum berbalik. Tanpa pamit lebih panjang, Jaka berjalan mundur. Kabut segera menelan sosoknya, seperti dia tak pernah ada. 3 orang itu kini berdiri di depan akar gelarang alas. Basabar menatapnya sejenak, lalu melangkah tanpa ragu. Bram dan Tole saling pandang. Des, kamu yakin kita nggak salah ikut? Tanya Tole lirih. Salah ikut apa? Sahut Bram, suaranya agak gemetar. Salah ikut orang tua. Ini kayak bukan jalan piknik biasa, Des. Bram menarik napas dalam, lalu mengikuti langkah Basabar. Kalau kita mati, aku minta kau mati duluan, Le. Soalnya, kalau aku duluan, siapa yang gendong mayatmu nanti? Kampret lu! Cubit Tole, tapi kemudian nyusul juga sambil merapalkan doa sebisanya. Beberapa ratus meter ke dalam, suasana berubah drastis. Langit tak lagi terlihat. Hutan tampak seperti ruang tertutup, dengan cahaya yang aneh. Tidak terang, tapi juga tidak gelap. Seperti matahari disaring oleh sesuatu yang bukan awan. Aroma hutan juga berubah, bukan lagi bau daun dan tanah, tapi seperti dupa tua dan besi karat. Basabar tiba-tiba berhenti. Ia jongkok, menyentuh tanah. Ada bekas jejak, tak hanya satu, tapi beberapa. Ini bukan jejak hewan. Tole ikut jongkok di sebelahnya. Ini kayak sol sepatu ya, Mbah. Ini tapak sepatu bot. Dan ini tanda tumit menempel di tanah. Orang ini jalan sambil kelelahan. Bram ikut memeriksa. Kalau gitu, apa ini jejak Aris dan teman-temannya ya, Mbah? Basabar hanya mengangguk pelan. Mereka mengikuti jejak itu sampai menemukan area terbuka, seperti bekas perkemahan kecil. Di sana, di antara 2 pohon pinus kering, berdiri tenda robek sebagian. Tali-talinya putus, sebagian sobek, seperti digigit sesuatu. Ada tas kain tergantung di dahan rendah. Di bawahnya, sebuah botol minuman, 1 sepatu kiri, dan kertas peta yang tertutup tanah dan lembab. Bram mengambil tas kain itu, membuka resletingnya. Ia terdiam sesaat, lalu menarik sebuah ID card berlapis plastik. Selamat. Ini punya Selamat, bisiknya. Tole melangkah ke arah tenda dan membuka lipatan sobekannya.
matanya membesar. "Bram, sinilah." Di dalam ada sleeping bag yang sudah kotor, tapi di atasnya ada coretan di bagian dalam tenda, seperti ditulis tergesa-gesa dengan spidol hitam, dengan tulisan, "Jangan sebut nama di sini." Tole mundur pelan. "Gila, kayak tulisan orang panik." Mas Sabar masih diam. Ia berjalan ke arah pohon besar yang menghadap tempat itu, dan tangannya menyentuh bekas luka pada batang kayu. Luka itu membentuk simbol yang tak dikenali. Simbol itu berdarah. Bram menelan ludah. "Bah, ini bukan simbol biasa ya. Ini lambang panggilan. Biasanya dibuat saat upacara pemanggilan roh." "Jadi mereka manggil sesuatu gitu, Mbah?" Mas Sabar mengangguk. "Atau sesuatu datang sebelum dipanggil." Angin mendadak berembus, bukan dari atas, bukan dari samping, tapi seperti dari dalam tanah. Kabut di kaki mereka berputar perlahan. Udara menjadi lebih dingin, dan suara daun mulai terdengar seperti bisikan. Tole tiba-tiba berhenti bicara. "Des, kau dengar nggak?" "Dengar apa, Le?" tanya Bram. "Seperti seseorang tadi kayak manggil gitu, tapi bisik-bisik." "Jangan jawab," bentak Mas Sabar cepat. Tole langsung menutup mulut. Mas Sabar mengeluarkan batu mustika. Lalu ia mengangkat tangan di depan dada seperti berdoa, lalu berucap pelan, "Tutupi pendengaran kami dari suara yang menipu." Angin berhenti, tapi suasana tak membaik. Di balik pohon, satu persatu bayangan tinggi berdiri diam, dan jumlahnya bertambah perlahan. "Bram, itu..." Tole menunjuk, tapi suaranya tercekat. "Jangan menunjuk," desis Mas Sabar. "Mereka bisa melihat jelas yang menunjuk mereka." Tole cepat-cepat turunkan tangannya. Bram gemetar. "Ini udah gak masuk akal, Mbah." "Memang bukan akal yang dipakai di sini, tapi niat. Kita datang bukan sebagai pemburu, bukan sebagai pemanggil. Kita datang untuk menjemput dan membawa pulang." Ia menatap kabut yang semakin menggumpal. "Dan kalau mereka tidak mengizinkan, Mbah?" Mas Sabar mengepalkan tangan kirinya. "Kita paksa." Langkah kaki mereka makin dalam, menembus pekatnya alas purwo. Pohon-pohon besar di kiri kanan menjulang tinggi, bagai tiang kuil tua yang tak mengenal waktu. Udara tak lagi hanya dingin, tapi basah, seperti hembusan napas dari mulut sesuatu yang tak terlihat. Kabut menebal, bayangan mulai membentuk wajah. Daun-daun tampak seperti tangan-tangan kecil yang bergerak, seperti memanggil atau mencakar perlahan. Tole menoleh ke belakang. Tadi kita lewat pohon ini juga ya?" "Kayaknya enggak deh," jawab Bram bingung. "Tapi kok kayaknya muter-muter terus ya." "Jangan percaya sama arah di sini," ujar Mas Sabar, suaranya pelan tapi penuh kendali. Ia mencabut keris kecil dari balik sapunya dan mengurai tanah. "Kalau kita melihat sekitarnya, kita bakal ditipu bayangan. Fokus ke langkahmu, bukan pandanganmu." Mereka melanjutkan, tapi langkah terasa makin berat. Bukan karena lelah, tapi seperti ada sesuatu yang menarik dari balik kaki mereka. Angin tak terasa, tapi suara-suara mulai muncul. Suara itu terdengar samar tapi jelas.
Tole menoleh spontan, lalu menjawab iya. Basabar langsung membentak, "Jangan dijawab." Tole terkejut, mulutnya masih terbuka. Suara itu tak datang dari Bram atau Basabar, melainkan dari arah pepohonan, tempat tak ada siapa-siapa. Dan kini suara itu berubah. Sekarang suara itu memakai nada Aris. "Tole, bantu aku." "Loh, itu suara Aris, Bah. Beneran suara Aris," seru Tole mulai melangkah ke arah kabut. Tapi baru 2 langkah, tangannya tertarik oleh Basabar. "Kamu mau kemana, Le? Mau dibawa arwah penasaran? Mau pulang atau mau jadi tumbal?" Tangan Basabar panas. Panas bukan karena suhu, tapi energi. Bram menatap kabut itu. Tubuhnya mulai gemetar. "Aku juga lihat, Mbah. Ada Aris di sana. Dia berdarah, Mbah. Dia memanggil kita." "Tutup mata kalian," bentak Basabar. Keduanya diam, lalu perlahan menutup mata. Basabar berdiri di depan mereka. Lalu Basabar mengucapkan mantra. "Ingsun amatak aji. Ajiku, badar keni." Dalam sekejap, tanah di sekeliling mereka bergetar. Api menyala dari ujung jari Basabar, lalu merambat ke tanah, membentuk lingkaran pelindung menyala merah menyala. Kabut memekik, seperti jeritan dari ribuan mulut. Dari kabut muncul sesosok makhluk. Tingginya 2 meter, tubuhnya hitam berlendir. Wajahnya seperti lilin mencair. Dan dari dadanya keluar banyak tangan kecil yang terus bergerak. Makhluk itu mendesis, lalu merompat ke arah mereka. Tapi begitu menyentuh batas lingkaran Badar Geni, tubuhnya terbakar. Ia meraung, tapi bukan suara makhluk biasa. Suaranya seperti piring pecah dan daun dikoyak bersamaan. "Mundur, kau penjaga ilusi!" teriak Basabar. Makhluk itu meledak, meninggalkan ciptaan bayangan hitam yang langsung menguap. Bram dan Tole terjatuh. Wajah mereka pucat, tubuhnya berkeringat dingin. "Des, apaan tadi itu?" Bram terengah-engah. "Lah kok malah tanya aku? Ya nggak tahu lah. Aku takut. Jawabannya lebih serem dari bentuknya." Gumam Tole masih duduk di tanah. Basabar mendekati mereka, lalu menyentuhkan telapak tangan ke dahi keduanya. Ia menggumamkan mantra pelan. Udara mendadak lebih ringan. Mata Bram dan Tole yang tadinya merah kembali jernih. Mereka menarik napas panjang bersamaan. Ajian Liung Sabar telah dirapal oleh Basabar. "Wah, Mbah, tadi rasanya kepalaku kayak diputar-putar, terus dimasukin suara orang yang saya kenal. Kayak mimpi tadi, tapi sadar. Tapi yang paling serem, Mbah, suaranya Aris. Dia manggil aku. Tadi aku udah mau jawab." Basabar menepuk bahu mereka. Roh halus itu pintar. Mereka bisa menyamar jadi siapapun yang kita rindukan. Sekali kita percaya, kita ikut mereka. Ketiganya kembali berdiri. Langit di atas tampak seperti tak pernah berubah, seakan waktu tak bergerak di dalam hutan ini. Tiba-tiba Bram melihat sesuatu di bawah semak. "Bah, ini tas Aris kan?" Ia mengangkat ransel berwarna abu-abu penuh debu, sobek di beberapa bagian. Masih ada label nama dengan tulisan Aris Putra, Media Rakyat. Tole ikut berjongkok dan menarik sebuah buku catatan kecil dari dalamnya. Halamannya lecek dan basah, tapi masih bisa dibaca. "Ada tulisannya," gumam Tole.
Setelah membaca, Bram dan Tole saling pandang. "Ada yang nggak beres dari catatan ini, Pak," ujar Bram. Mbah Sabar mengangguk. Ini bukan sekedar laporan. Ini adalah pesan terakhir. Tiba-tiba angin kembali berhembus, pelan namun membawa aroma tajam, seperti besi panas dan dupa terbakar. Mbah Sabar berdiri, menatap jauh ke depan. "Kita hampir sampai." "Maksudnya sampai di mana, Mbah?" kata Bram sambil menoleh. Mbah Sabar menatap lurus ke depan, ke arah semak-semak yang mulai menepis, menunjukkan jejak langkah besar di tanah basah, seperti tubuh diseret menuju tempat yang lebih dalam. Tempat di mana kebenaran mulai bicara dan kebohongan berhenti menyamar. Kabut tebal menggantung di antara pepohonan raksasa alas purwo. Langit di atas nyaris tak tampak. Cahaya redup dari celah-celah dedaunan tak lagi mampu menembus tanah, menciptakan kesan bahwa waktu di sini telah berhenti. Mbah Sabar berdiri diam di tengah lingkaran pohon yang rapat. Nafasnya teratur, tapi sorot matanya tajam menyapu sekitar. "Ini tempatnya. Aris pernah di sini," bisiknya lirih. Tak jauh darinya, Bram membungkuk, menarik sesuatu dari semak. Debu dan sisa dedaunan menempel pada sebuah buku lusuh. "Buku catatan. Punya Aris. Ada namanya di sini." Tole yang duduk di atas akar pohon besar sambil mengipasi wajahnya dengan tangan berseru lemah. "Kalau kita nemu buku, terus mana orangnya? Jangan-jangan dia udah diekspor ke dunia sebelah ya, Bram?" Mbah Sabar menghampiri mereka. Tangannya menyentuh tanah yang hitam di sekitar bekas api unggun yang padam. "Tempat ini terjaga. Ada kekuatan yang menjaga supaya Aris nggak bisa keluar," ucapnya dalam. Suaranya seperti menembus kabut. Tiba-tiba udara menjadi dingin. Suara ranting patah dari arah kiri, diikuti suara napas berat dan langkah kaki, tapi bukan kaki manusia. Bram menegakkan tubuhnya. Tole mematung. Mbah Sabar masih diam, tetapi tangannya mulai bergerak pelan ke dalam tas kulitnya. Dari balik semak-semak hitam, sesosok makhluk perlahan keluar. Tinggi 2 meter, tubuhnya tipis seperti mayat kelaparan. Namun wajahnya bukanlah wajah yang biasa, hanya rongga gelap dengan gigi mencuat. Kulitnya seperti lendir yang mengering. Di sekelilingnya muncul 4 sosok bayangan lain, bergerak cepat memutari mereka. "Bram, Le, jangan bergerak," ujar Mbah Sabar dengan tenang. Tole justru berbisik. "Des, boleh aku pingsan sekarang nggak?" "Jangan pingsan dulu, Le. Aku belum hafal doa pelindung." Malas Bram, suaranya gemetar. Makhluk-makhluk itu mulai mendekat. Satu bayangan menyembar, nyaris mencengkram bahu Tole. "Niat ingsun, aciku, badar geni." Suara Mbah Sabar mengguntur, tangannya menghantam tanah. Gelombang api membuncah dari telapak tangannya, menyapu ke arah makhluk-makhluk itu. Suara jeritan tak manusiawi menggema. Tubuh-tubuh bayangan itu terbakar menjadi arang. Salah satu makhluk sempat melompat ke atas, mencoba menyerang dari udara. Tubuh Mbah Sabar melesat, tangannya memukul ke udara. Ledakan api biru menyala seperti sambaran petir. Makhluk itu hancur berkeping-keping, tanah berguncang ringan. Daun-daun rontok dari pepohonan. Kabut mendadak menipis karena hawa panas yang keluar. Bram dan Tole terperangah. "Astaga, kakek ini bisa jadi Power Rangers," ucap Tole setengah kagum, setengah takut.
Bram menoleh cepat. Itu bukan Power Ranger, Le. Itu ajian tingkat tinggi. Aku pernah baca di buku-buku kuno. Mbah Sabar berdiri di tengah bekas pertarungan. Matanya masih menyala merah samar. Uap panas masih mengepul dari kepalan tangannya. Lalu ia menatap jauh ke hutan. Masih banyak yang akan datang. Tapi aku sudah tak akan mundur lagi. Ia memungut pecahan batu bertuliskan simbol dari bekas lingkaran api. Aku tahu kau masih hidup, Pres. Gumamnya pelan. Langkahnya mundur, menoleh Bram dan Role. Kita teruskan sampai ke ujung hutan ini. Bram menelan ludah. Bah, yang kayak tadi itu baru pemanasan ya. Mbah Sabar hanya tersenyum kecil. Apa yang kalian lihat tadi cuma angin malam di alas Purwo. Langit meredup, kabut semakin tebal di belakang mereka. Namun di dada Mbah Sabar amarah mulai menyala. Riz, Mbah akan mencarimu. Siapapun yang berani mempersulitmu, tak lebur semuanya. Dan kabut itu seakan mendengar.